Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, untuk
Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, hati kami bersyukur kepadamu karena Engkau memanggil kami kepada pengharapan akan hidup kekal. Berilah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar kami mampu melawan nafsu duniawi kami dan agar kami selalu mencari serta merindukan kehidupan surgawi. Kuatkanlah kami untuk melawan segala kuasa yang menghambat kami mendapat kebahagiaan yang dari-Mu. Tambahkanlah iman, pengharapan, dan keteguhan hati kami, supaya kami menang sampai akhir hidup kami, melalui Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pengganti dasar titah pada ibadah kita sore hari ini tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Dengan kerendahan hati marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini, melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang kudus dan nama-Mu agung dan mulia.
Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu karena kami ini adalah orang-orang yang najis dan yang tegar tengkuk. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran, dan perkataan kami, dan kami melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan menguduskan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah Roh-Mu berdiam di dalam diri kami untuk memperbarui hidup kami, agar kami semakin mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan salah di hadapan-Mu. Tolonglah kami memelihara kekudusan persekutuan dengan Engkau dan dengan sesama kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampuni dosa-dosa dan pengelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan-kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jauh
Firman Tuhan, epistel di ibadah Minggu hari ini, pada sore hari ini, tertulis di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-86, dimulai dengan ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 86 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara responsori dan di ayat terakhir nanti kita sama-sama membacanya. Kami mulai membacanya di ayat pertama. Beginilah firman Tuhan. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-mu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Ayat 11 mari kita sama-sama membaca. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seperti yang diucapkan saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang masih menyertai kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami datang ke rumahmu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Dan saat ini kami akan disapa oleh firman-Mu. Tolong Tuhan hadir di hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami dengar boleh kami mengerti dan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami ya Bapa, dan kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita saat ini terambil dari Matius, Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Matius 13 ayat 31 sampai ayat 35. Saya bacakan untuk kita. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Shalom. Shalom. Iya. Tanda ada orang kan gitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu sore ini dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 dengan bertemakan beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ini firman Tuhan lanjutan dari khotbah yang minggu lalu, di mana pemeliharaan Tuhan kepada umat pilihannya, di mana Tuhan menyampaikan firman-Nya dengan perumpamaan, agar jemaat, agar orang yang mendengarnya semakin mengerti. Nah, dikatakan kerajaan sorga
perumpamaan ini seperti biji sesawi. Kalau dikatakan di pasal 13 ini, kalau kita lihat ada 7 perumpamaan tentang kerajaan sorga. Salah satunya ini khotbah kita, yaitu perumpamaan biji sesawi dan juga ragi. Jadi kalau untuk pertanian bangsa Israel, benih yang paling kecil adalah biji sesawi. Bahkan katanya kalau saya dengar dari pengakuan orang yang pernah melihatnya, itu bahkan sangat kecil sekali seperti ujung jarum pentul. Bahkan lebih kecil lagi dari situ. Namun ketika dia ditanam, tumbuh bahkan lebih besar 2-3 meter nanti dia tingginya. Bahkan ketika tumbuh besar ini pohon atau dari biji sesawi tadi, bisa tempat bersarangnya burung di cabangnya, saking karena tingginya. Nah, padahal tadi dari benih yang kecil. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana bisa gitu biji sesawi ini bisa tumbuh dengan tingginya. Pasti dibutuhkan tanah yang baik, dibutuhkan juga terik matahari yang cukup, dibutuhkan juga air yang cukup, dibutuhkan juga perawatan supaya jauh dari hama. Nah, ada proses bagaimana biji sesawi ini supaya tumbuh tinggi dan besar. Begitu juga dikatakan tentang perumpamaan ragi. Kalau dikatakan ragi yang kecil, jika diaduk bersama tepung, dia akan mengembang. Saya pernah memasak donat itu pakai ragi supaya kembang. Karena saya kurang pintar, jadi saya lihat dari YouTube, saya ikuti prosesnya. Ternyata ketika saya tiru, dia bukan hanya ketika sudah dicampur beberapa adonan, diperas dia, bahkan diaduk dia supaya merata dan ditutup supaya mengembang saat kurang lebih 1 jam gitu. Nah, sesudah mengembang ini masih dikempiskan lagi, masih diaduk lagi, bahkan kalau sering bisa sampai dibanting supaya memiliki adonan yang diinginkan, supaya kembang. Sesudah itu dicetak. Sesudah dicetak belum lagi langsung digoreng, ditunggu lagi supaya mengembang baru digoreng. Begitu banyak prosesnya. Ragi yang kecil tadi jika dimasukkan ke adonan tepung, dia menjadi mengembang. Begitu juga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemarin juga saya baru membersihkan tanaman yang di depan rumah. Bunga ini saya lihat semakin kerdil, bahkan tidak berkembang. Ujungnya saya bongkar dan saya buang batu atau rumput-rumputan yang ada di situ. Ternyata akarnya sudah lebih banyak dipenuhi pot itu. Kemudian saya buang itu dan saya ulangi lagi dan gantikan tanahnya supaya bisa dia bertumbuh subur dan berkembang lagi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata untuk bertumbuh memerlukan proses yang panjang, proses yang lama. Untuk adonan ragi aja yang tadi supaya mengembang, dia harus diaduk, dia harus diremas, dia harus bahkan dibanting supaya mendapat adonan yang diinginkan supaya tidak bantet katanya ya. Nah, baik biji sesawi dan ragi adalah proses yang membawa pertumbuhan dan perubahan. Dari biji yang kecil menjadi besar, dari biji yang kecil menjadi mengembang. Kalau teringat kata kecil, mau itu orang, mau itu barang, kalau kecil itu diartikan seperti tak dianggap lagi. Kecil kebanyakan orang tidak suka. Kecil merupakan orang melihat itu lemah, tidak penting, tidak ada harapan lagi.
Padahal ada ungkapan mengatakan kecil-kecil cabai rawit, ya kan. Jangan sepele dengan yang kecil. Kita pikir ini kecil banget ini cabenya ini, udah buang aja, nggak usah dipakai, nggak ada rasanya. Ternyata kecil-kecil cabai rawit gitu, pedas, jangan diremehkan. Nah, yang mau dikatakan, banyak orang memandang orang lain itu besar ketika memiliki jabatan. Orang itu besar ketika memiliki kekayaan, memiliki kedudukan. Itu dikatakan besar. Bahkan ketika orang besar ini berbicara akan didengar walaupun belum tentu perkataannya benar. Tapi orang juga bahkan menganggap orang lain kecil ketika dia tidak punya apa-apa, ketika dia tidak berpendidikan, ketika dia tidak kaya, ketika dia tidak punya status. Sehingga perkataan orang kecil ini pun walaupun perkataannya benar tidak didengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar ketika merasa diri kita ini kecil, tidak dianggap, diremehkan, seperti tidak ada harapan karena kedudukan, karena status, karena harta, ataupun karena jabatan. Jangan takut, jangan malu, jangan putus asa, karena dari yang kecil, biji sesawi yang kecil, ragi yang kecil tadi, yang sepertinya ya lebih kecil dari benih yang lain, bisa membuat itu tanaman tumbuh besar, bahkan mengembang. Kita yang percaya, yang mengatakan kita yang sudah ditebus, bahkan mau dibaptis oleh Tuhan, kita yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan, kita yang sudah sering membaca firman Tuhan, apakah sudah ada perubahan dalam diri kita? Bagaimana? Apakah sudah ada perubahan dalam diri kita? Apakah semakin bertumbuhkah iman kita? Semakin mengembangkah pelayanan kita? Atau bahkan menjadi kerdil, kecil, bahkan seperti makanan yang kurang adonan atau kurang prosesnya menjadi bantet? Jemaat Tuhan boleh menjawab, bagaimana iman kita? Apakah sudah bertumbuhkah? Sudah berkembangkah? Menjadi berkatkah buat orang lain, buat keluarga, buat sekitar, buat teman kuliah, teman pekerja, teman sekerja, buat pasangan, suami atau istri? Mulailah dari hal kecil. Mulailah dari hal kecil. Sesuatu yang kecil bisa memberi pengaruh yang besar. Amin. Sesuatu yang kecil akan memberi pengaruh yang besar jika kita mengimani. Bagaimana contohnya? Ada orang seandainya lah, aku punya banyak uang, banyak harta, kerjaanku semakin berkembang, aku akan memberikan banyak persembahan, banyak bantuan, banyak sumbangan ke gereja katanya. Kalau hartanya banyak, kalau rezekinya banyak. Yang mau dikatakan di sini, coba dari hal kecil. Menjadikan hidup lebih bermakna tidak selamanya diukur dari sesuatu yang besar. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, bisa bermakna, memberi dampak yang luar biasa, yang baik bagi orang sekitar kita. Jadi bukan kita tunggu kita besar, banyak harta, banyak ilmu. Aku hanya tahu cuma bergitar aja, contoh katanya kan. Saya hanya tahu memakai, mengotak-atik laptop aja katanya, nggak ada yang lain. Hal yang kecil bisa bermakna luar biasa besar, bahkan berpengaruh besar jika kita mau. Contohnya, suami bisa membantu istrinya dalam pekerjaan rumah, hal yang kecil aja. Contoh siap makan, dicuci piring, kalau contoh sebagai suami. Yang mau menikah juga, jangan pas pacaran aja baik-baik ya kan. Kalau udah menikah, kalau pas pacaran gak ditanya aja pun dijawab gitu ya. Pas pacaran
enggak diminta aja pun dikasih. Kalau tersandung kakinya ke batu, yang disalahkan bukan kakinya, tapi batunya. Kenapa kena kaki hasianku ini, katanya gitu kan. Begitu romantisnya. Tapi ketika berkeluarga, aku kan anak raja, cuci piring itu katanya kan. Hati-hati ya. Hati-hati juga memilih maksudnya. Ketika suami bisa juga dari hal kecil membantu, contohnya pekerjaan rumah, dari hal kecil. Begitu juga istri. Jangan hari Rabu, hari Kamis disiro, disi habis katanya kan. Aturan itu untuk uang bulanan, tapi seminggu sudah habis karena tidak memakai dengan baik keuangan, mengatur keuangan dengan baik. Justru malah orang lain membeli kipas angin, dia yang kedinginan. Ujungnya pergi beli kipas angin dipaksa walaupun tidak penting. Ujungnya apa? Mengutang gara-gara tidak yang penting dikerjakan atau dibeli gitu. Jadi seorang istri juga bisa membantu suami memakai seperlunya. Begitu juga seorang anak. Jangan terlalu banyak menuntut kepada orang tuanya. Mak beli ini, mak beli itu. Harus dipaksa. Harus seperti ini motorku mau ke gereja. Harus seperti ini handphoneku mau kuliah. Harus seperti ini, harus seperti ini. Banyak menuntut. Sehingga orang tua menjadi apa? Stres, tidak nyaman. Bahkan bisa-bisa sakit gitu ya. Nah, dari hal kecil aja mensyukuri apa yang diberikan orang tua. Jika memang orang tua kita hidup pas-pasan, tidak dipaksa. Jadi mulailah dari hal kecil. Jangan harus disuruh baru dikerjakan. Maaf, kalau di kampung kami dipukul dulu baru dikerjakan itu sama dengan horbo ya. Dipukul jo baru karijon. Kita halak Kristen dan songonyete. Tanpa diingatkan orang tua pun, tanpa diingatkan kakak abang kita pun, kerjakan kalau menurut kita itu baik. Contohnya hal kecil, membersihkan rumah, hal kecil, memanfaatkan waktu dengan baik, bukan jadi main online, game online dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mulai dari hal kecil. Mari kita merawat iman kita agar bertumbuh di dalam Tuhan seperti tema ini. Bertumbuh, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi merawat iman kita supaya tetap percaya sama Tuhan butuh proses. Bahkan yang diharapkan itu butuh kesabaran, butuh ketekunan. Jadi jangan andalkan kekuatan kita, jadi jangan andalkan pikiran kita, kekuasaan kita, kehebatan kita. Belajarlah dari epistel tadi, yaitu Raja Daud, di mana dia ketika seorang raja menjadi raja Israel, banyak yang iri kepada Daud. Namun dia tidak mengandalkan pikirannya untuk balas dendam, untuk memusnahkan orang yang membenci, memusuhi dia. Tapi dia meminta sama siapa? Meminta sama Tuhan melalui berdoa. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doanya, supaya Tuhan menguatkan dia, supaya Tuhan memberikan sukacita kepadanya. Nah, sama halnya dengan kita. Ketika tekanan datang, ketika sepertinya hidup kita ini tertekan, harus ada yang dibuang. Seperti pohon tadi, bagaimana supaya bertumbuh, harus dibuang, ada dibuang, harus diganti lagi dengan yang baru. Harus ada yang hilang dari diri kita, dari keluarga kita. Harus ditekan, bahkan dibanting kita, iman kita. Bagaimana supaya bertumbuh dan berkembang, itu butuh proses. Percayalah, mari kita mengimani bahwa Tuhan kita itu baik. Amin. Tuhan kita itu baik. Apa yang terjadi, apa yang diberi sama kita saat ini, Tuhan tahu apa yang terbaik sama kita. Amin. Apa yang terbaik, dan bahkan lebih baik dari yang kita pikirkan, dari yang kita bayangkan, dari yang kita harapkan. Oleh karena itu, seperti lagu rohani itu, suka-sukamu Tuhan. Serahkan sama Tuhan sebelum melanjutkan aktivitas, sebelum melakukan aktivitas kita.
serahkan sama Tuhan aktivitas kita. Biarlah suka-sukanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa dalam diri kita. Mau itu dibanting, hanya kita minta, kuatkan aku Tuhan. Berikan aku sukacita Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Dengarkan doa-doaku. Engkaulah yang berkuasa. Engkaulah yang maha baik. Seperti Daud. Dia bukan hanya meminta, tetapi mengenal Tuhan, bahkan menyaksikan Tuhan itu baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bertumbuh dalam iman. Bertumbuh ke atas. Bukan seperti saya bertumbuh ke samping gitu ya. Bertumbuhnya ke atas, yaitu ke hadapan Tuhan. Bukan jadi menyimpang ke kiri ke kanan, hanya hari Minggu percaya, tapi Senin sampai Sabtu percaya sama kekuatan, percaya sama pikiran, percaya sama hartanya, percaya sama jabatannya. Jadi kepercayaan itu ketika masalah datang, pencobaan datang, pergumulan datang, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan berkuasa, berkuasa membuat yang lebih baik lagi, terbaik lagi untuk diri kita. Jadi seperti ketika contohnya itu seperti rundut kalau bahasa Bataknya, ternyata mau buat indah apa salahnya? Sama seperti sekarang kan musim pesta ya kan. Kalau kita lihat mama-mama kalau bersalon, kalau siapa pernah bersalon memperhatikan itu, dibiarkan aja si tukang salon itu memegang ini rambut. Mau kalau bilang disursari gitu rambut ini, mau diaduk-aduk bagaimanapun rambut ini. Tapi ujungnya bagaimana kita percaya akan menjadi cantik nantinya. Dibiarkan aja, nggak dibilang, sakit kali rambut gitu. Udah gak usah pegang. Kan dang barani hitam manduk songoni. Tapa sombu, kita biarkan. Karena kita tahu, kita percaya ini tukang salon mau buat saya lebih cantik lagi. Sama halnya dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menciptakan kita, kita nggak percaya. Begitu juga tentang merawat. Kalau pohon-pohonan supaya tumbuh, berkembang, berbuah, berbunga, cantik, harus dirawat. Bahkan kita aja seorang perempuan aja harus ada perawatan kan. Belum lagi contohnya siap cuci muka ini, harus dibuat lagi pelembab, pakai skincare lagi, semualah binoto beberapa lapis gitu biar cantik kan gitu kan. Perawatan. Bahkan ketika pulang malam, pulang kerja sampai malam, jika tidak dirawat contohnya mukanya biar glowing katanya gitu, pulang kerja langsung tidur sakinah mondok-mondok, nah ujungnya besoknya bagaimana? Ada bentol-bentol jerawat kan gitu. Ada perawatan walaupun capek, walaupun lelah, semua butuh proses. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari jangan pernah mencoba melalui kekuatan pikiran kita mengubah suami kita, mengubah istri kita, mengubah anak kita, mengubah orang tua kita, mengubah pasangan kita. Karena itu sama sekali tidak bisa. Akan kecewa ujungnya. Tapi serahkanlah sama Tuhan. Jika kawan kita nggak mau dicintai, nggak mau disayangi, biarlah Tuhan lebih sayang sama dia. Ujungnya apa? Mati kan? Meninggal kan? Makanya kalau ada orang meninggal apa kita bilang? Tuhan lebih sayang samanya. Sabar ya kan katanya. Kalau nggak bisa lagi disayangi, ya udah serahkan aja sama Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak mengingatkan dia, itu maksudnya. Bukan mangalap kan gitu. Biar Tuhan mengingatkan, mengubah dia. Jadi kepercayaan itu, iman itu harus dirawat. Walaupun ada yang harus kita buang, benci, dendam, supaya iman kita bertumbuh. Ketika ada masalah kita tidak menjadi putus asa, kita bahkan tidak lari dari kenyataan, kita tidak mempercayai Tuhan. Karena ketika kita merawat iman kita, pasti banyak proses. Pasti banyak proses yang harus kita lalui. Walau kadang proses itu akan membuat kita putus asa. Kadang proses itu membuat kita menjadi menyerah. Kenapa Tuhan Engkau ambil ini? Kenapa Tuhan harus seperti ini? Proses itu membuat kita menyerah. Bisa aja membuat kita putus asa. Tapi ingat,
jika dalam Tuhan, jika bersama Tuhan, kita pasti tetap bertahan dan menang. Amin. Kita pasti bisa tetap bertahan dan menang. Seperti lagu buku Ende, kalau buku Ende 309, rapon Tuhan Yesus ipuka ulaunmu. Kalau bahasa Indonesia mengatakan, bersama Yesus Tuhan lakukan tugasmu, jadikanlah firman-Nya pegangan hidupmu. Tuhanlah besertamu siang atau malam dalam pekerjaanmu, berkat-Nya melimpah. Begitu juga di buku Ende nomor 251. Namo nangido namu semangaton parbuedi hauhangoluandi, yang menang, yang akan menikmati sukacita, yang telah menang kelak akan memakan buah pohon kehidupan kekal, yang tak lagi melihat penderitaan. Itu kata lagu pujian kita. Oleh karena itu, apapun yang menjadi proses dalam hidup kita, mari tetap beriman, percaya bahwa Tuhan kita itu baik, maha baik dan berkuasa. Dan tetaplah bertumbuh dalam Tuhan, tetap setia apapun prosesnya. Tidak muluk lonong waktu sukacita, muluk leni, bangkit leni, datanglah ke gereja. Ketika susah, ketika dalam pergumulan, gak nampak lagi ke gereja. Atau sebaliknya, ada orang seperti itu. Ketika susah rajin kali nih gereja, rajin kali berdoa. Bahkan bukan hanya hari Minggu aja dia ke gereja, contohnya hari Senin pengen datang ke gereja, berdoa selalu. Datang ke mimbar ini untuk berdoa supaya Tuhan dengar doanya. Tapi ketika Tuhan sudah kasih rezeki nggak datang lagi, bahkan pindah gereja. Nggak cocok aku kalau kaya ke Hakai katanya pula kan. Ke gereja lain lah. Nah coba, apapun menjadi prosesnya, marilah beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberkati kita, agar tetap berbuah dan melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Bersyukur ya Bapa di surga buat kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh menikmati berkat-Mu melalui firman-Mu. Ajari kami Tuhan, bimbing kami, arahkan kami agar kami semangat kembali untuk melakukan firman Tuhan. Apapun yang menjadi proses dalam hidup kami, ajari kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Apapun menjadi harapan, keinginan, cita-cita dari kami seluruhnya. Terlebih buat jemaat-Mu yang meluangkan waktu mereka saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Karena kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk seluruh jemaat-Mu, apa yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Amin.
periksa lawan dosa, ya Tuhan Kau benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Puji syukur, terima kasih kami sampaikan jemaat-Mu di sore hari ini Bapa. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah. Dan terima kasih juga Bapa, ibadah siang, ibadah pagi bisa berjalan dengan baik. Dan pada saat ini Bapa, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Melalui nyanyian puji-pujian, penyembahan kami kepadamu Bapa, dan melalui dengar-dengaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Bibelfro. Kami telah mendengarkan renungan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, di mana firman tersebut menyatakan, kalau boleh kami ambil kesimpulan, tidak ada artinya beriman kalau tidak bertumbuh. Atau dengan kata lain, kalau kita beriman, maka setiap orang yang beriman harus siap menderita. Karena Yesus sendiri yang memiliki kita sudah menderita di dalam hidupnya. Tentu kita sebagai orang yang beriman milik Tuhan Yesus Kristus, kita harus siap menderita. Allah Bapa Sorgawi, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bibelfro, kiranya Engkau berkati hamba-Mu, berikan tetap semangat, sukacita daripada-Mu selalu menyertai dia, menyertai Bapak Pendeta dan anak-anaknya, sehingga mereka bisa bersatu memuji memuliakan Engkau Bapa. Allah Bapa Sorgawi, semoga dari minggu ke minggu semakin bertambah iman kepercayaan kami, bertambah orang yang datang ke gereja ini. Kalau kita lihat, memang sungguh luar biasa. Begitu pandemi padam yang walaupun masih ada, tetapi semakin kembali semakin seperti yang dulu hadir di dalam ibadah tersebut. Allah Bapa Sorgawi, di dalam ibadah sore ini kami juga memohon kepadamu Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sakit dan pemulihan dari sakitnya, serta yang berulang tahun. Kami mohon kepadamu Bapa, bagi yang sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya Engkau jamah tubuh mereka satu persatu Bapa. Engkau jamah tangan-tangan dokter pada tubuh, pada dokter Bapa. Engkau jamah para medis yang menangani kesehatan mereka, sehingga mereka dalam waktu dekat boleh sembuh, pulih seperti biasa, sehingga mereka boleh kembali sukacita di dalam menikmati hidup mereka Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa, yang berulang tahun Bapa, kiranya Engkau berkati Bapa, supaya panjang umur, sehingga dari tahun ke tahun semakin sukacita yang timbul dari dirinya, karena semakin bertambah umur dianya Bapa.
Allah Bapa Sorgawi, kami juga berdoa Bapa, sermon guru sekolah minggu yang akan diadakan tanggal 26 Juli Bapa. Kiranya Engkau berkati sermon tersebut Bapa, agar berjalan dengan baik Bapa, dan kepada guru-guru sermon tersebut Engkau berikan semangat, sukacita daripadamu menyertai mereka. Sehingga yang disermonkan tersebut, orang-orang yang ikut sermon bisa bahagia selalu. Dan berkati guru-guru sermon tersebut Bapa, agar dari minggu ke minggu, hari ke hari semakin mantap, semakin sukacita dalam menyampaikan atau mengajak orang-orang untuk bisa sermon tersebut. Dan kami juga berdoa Bapa buat penelahan Alkitab, PS Naomi, PS Sion, PS Glory, Lembaga Lansia, dan PNB dan remaja. Kiranya Engkau berkati Bapa, agar bisa tetap berjalan dengan baik sermon tersebut Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa, pertandingan sektor 4 dan 6 yang akan dilakukan hari Jumat nanti, kiranya Engkau berkati Bapa, Engkau ingatkan jemaat yang di sekitar di situ bisa hadir pada sermon tersebut, sehingga namamu boleh kami muliakan Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa, acara penghiburan Minggu tanggal 30 Juli Bapa, kepada keluarga Nyonya Besihite. Kiranya Engkau persatukan hati kami Bapa untuk ikut datang ke situ untuk memberikan penghiburan Bapa, supaya saudara kami yang dalam kesedihan boleh kembali pulih Bapa, sehingga dia boleh kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Kami juga berdoa dengan acara pernikahan, di mana tanggal 29 akan dilakukan acara pernikahan antara anak kami Frans Hasiholan Hutapea SE dengan calon pengantin perempuan Amelia Christine Setia Panjaitan SE. Kiranya dalam acara pernikahan tersebut Bapak bisa berjalan dengan baik Bapak. Dan sekarang tentu mereka akan sibuk Bapak. Kiranya Engkau berkati mereka dalam kesibukan tersebut untuk mempersiapkan pernikahan tersebut Bapak. Berikan tetap semangat kepada orang tuanya Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa Bapak, yang sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya pada saat kami pulang, kiranya Engkau sertai kami dalam perjalanan Bapak. Jauhkan mara bahaya dari diri kami Bapak, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
sepanjang hidupku, genap hatiku hanya untukmu. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Mari kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian.